Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi pencairan bantuan tambahan KPM PKH hari ini Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022. Sahabat YouTube semua, nama-nama KPM PKH dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ada kemungkinan bantuan PKH-nya tidak akan cair di tahap 2 tahun 2022 mendatang. Sahabat YouTube, ada 7,7 juta KPM berbahagia dan juga ada 6,7 juta KPM bergembira hatinya ya sahabat YouTube. Nah, apakah sahabat YouTube semua termasuk ke dalam KPM yang berbahagia dan juga bergembira hatinya, atau justru masuk ke dalam ciri-ciri nama KPM PKH yang ada kemungkinan di pencairan PKH tahap 2 tahun 2022 mendatang tidak akan cair bantuan PKH-nya? Oleh sebab itu, simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary PKH ini. Dan silahkan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasi langsung saja yang pertama ya sahabat YouTube. Di beberapa hari ini hingga besok hari Selasa, tepatnya di tanggal 22 Maret tahun 2022, kita para pendamping sosial program Keluarga Harapan diberi tugas oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mencocokkan data ya sahabat YouTube terkait dengan nama-nama KPM PKH yang memiliki beberapa ciri yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Dan ada kemungkinan ya sahabat YouTube, kalau ada data yang bermasalah ini kemungkinannya bantuannya ini tidak akan bisa cair di tahap berikutnya sahabat YouTube. Namun ini masih sebatas kemungkinan ya, semoga saja apabila nama sahabat YouTube semua termasuk ke dalam ciri-ciri yang akan saya sampaikan pada video kali ini, di tahap 2 mendatang bantuannya masih bisa cair kembali ya sahabat YouTube. Nah, ciri-ciri yang dimaksud pada video kali ini adalah bahwasanya antara nama yang ada di rekening dan juga nama yang ada di DTKS ini berbeda ya sahabat itu. Kasusnya ada beberapa yang dialihkan ya sahabat itu. Maksudnya dialihkan ini mungkin yang sesuai, nama yang sesuai di rekening ini orangnya meninggal ya sahabat itu, sehingga untuk kepengurusan bantuan PKH-nya ini dialihkan kepada anggota keluarga yang lain, entah itu suaminya atau anaknya ya sahabat itu. Nah sahabat itu semua, di sini peran pendamping sosial PKH pada kali ini diberi tugas, diberi mandat untuk mencocokkan ya sahabat itu berdasarkan NIK yang sudah terdaftar di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ini nama yang benar ini yang mana? Apakah yang sesuai dengan rekening atau yang sesuai dengan yang ada di DTKS ya sahabat itu. Jadi kalau di wilayah kita sendiri di Kabupaten Banyuwangi ini ada sekitar 1000-an ya sahabat itu. Nah, salah satu contohnya di sini ada yang namanya itu kalau di rekening namanya adalah Marsin. Kalau di DTKS namanya Marsiti. Ada juga nama rekeningnya ini Masitah ya, nama DTKS-nya ini Sunding ya sahabat itu. Ini kalau yang Masitah ini orangnya sudah meninggal dan dialihkan ke suaminya yang atas nama Sunding sahabat itu. Sedangkan NIK yang tercantum di dalam Kementerian Sosial Republik Indonesia itu adalah NIK-nya Pak Sunding ya. Namun karena ada perbedaan antara identitas yang ada di rekening dan juga di TKS, maka ini menjadi temuan, maka harus di cross check lebih dalam lagi ya sahabat itu. Nah, disitulah tugas dari pendamping PKH kali ini hingga besok tanggal 20
2 Maret tahun 2022 untuk mengcross check ini dan melaporkan ke pusat ya sahabat YouTube. Ada juga yang namanya Python. Ini berdasarkan rekeningnya. Kalau di DTKS-nya namanya adalah Ponirin. Ada juga nama rekeningnya ini Siti Maimunah ya. Nama DTKS-nya adalah Agus Eko Wahyudi. Jadi ada beberapa kasus di mana bantuan PKH ini namanya teralihkan ke anggota keluarga yang masih dalam satu kakak sahabat YouTube. Salah satunya ya karena meninggal ini tadi sahabat YouTube. Atau kadang mungkin dulu pernah waktu awal-awal kartu KKS ya sahabat YouTube, peralihan dari pihak pos ke Himbara. Jadi waktu itu pihak Himbara meminta bahwasanya dalam proses pembukaan rekening ataupun penerbitan kartu KKS itu harus orang yang memiliki EKTP. Jadi waktu itu dilakukanlah proses pengalihan ke anggota keluarga yang masih satu kakak yang memiliki EKTP sahabat YouTube. Jadi seperti itu kasusnya ya. Namun hingga saat ini juga banyak dari KPM-KPM yang seperti ini bantuannya tidak cair, dan bagi yang masih cair ini ada kemungkinan tidak cair apabila nama antara di rekening dengan di DTKS ini berbeda ya sahabat YouTube. Sahabat YouTube semua bisa mengcross check apakah nama-nama sahabat YouTube semua ini berbeda atau sama. Kalau sama ya kemungkinan besar akan cair, tapi kalau berbeda ini ada kemungkinan ya sahabat YouTube tidak akan cair. Namun ini masih sebatas kemungkinan ya, kita doakan saja semoga yang namanya ini berbeda antara yang di rekening dengan juga yang di DTKS. Semoga di tahap 2 besok juga masih bisa cair kembali ya bantuan PKH-nya sahabat YouTube. Itu informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua terkait dengan pencairan bantuan tambahan untuk KPM PKH, tentunya ada sebanyak 7,7 juta KPM berbahagia. Nah, yang dimaksud 7,7 juta KPM ini adalah para KPM ya sahabat YouTube ataupun para siswa-siswi yang masuk ke dalam SK pemberian bantuan PIP di tahun 2022 ini di fase yang pertama sahabat YouTube, yang sudah mulai dicairkan sejak tanggal 14 Maret tahun 2022 kemarin. Dan tentunya hingga saat ini proses penyaluran atau pencairan bantuan PIP di tahun 2022 ini fase yang pertama masih terus berlanjut ya sahabat YouTube, hingga kuota ataupun nama-nama ya yang ada di dalam SK pemberian PIP yaitu sebanyak 7,7 juta KPM ini habis ya sahabat YouTube. Jadi bagi sahabat YouTube semua, para siswa-siswi mulai dari jenjang pendidikan SD hingga SMA SMK yang masih belum mengambil bantuan PIP-nya, sedangkan namanya ini masuk ke dalam SK pemberian PIP di tahun 2022 ini, maka segera untuk mengambil bantuannya ya sahabat YouTube. Yang sudah memiliki rekening aktif, simple maupun ATM KIP ya sahabat itu bisa langsung mencairkan bantuan PIP-nya di bank penyalur. Untuk SD SMP ini di Bank BRI, sedangkan untuk SMA SMK ini di Bank BNI ya sahabat itu. Jadi itu untuk 7,7 juta KPM berbahagia. Tentu para KPM PKH banyak sekali yang memiliki komponen anak sekolah ini juga mendapatkan bantuan PIP. Karena seyogyanya bantuan PIP itu juga termasuk bantuan tambahan atau pelengkap atau komplementer dari bantuan PKH itu sendiri ya sahabat itu. Kemudian berikutnya ada 6,7 juta KPM bergembira ya sahabat YouTube. Nah, yang dimaksud 6,7 juta KPM ini adalah KPM atau keluarga penerima manfaat yang terdaftar di dalam DTKS, yang masuk keluarga ataupun rumah tangga miskin ya sahabat YouTube. Kemudian yang memiliki TV analog di dalam rumahnya ini menjadi sasaran penerima bantuan set top box atau STB TV digital dari pemerintah secara gratis sahabat YouTube. Yang mana bantuan STB ini sudah mulai didistribusikan untuk tahap yang pertama di 56 wilayah ya sahabat YouTube. Ini sejak tanggal 15 Maret tahun 2022 kemarin. Dan tentunya hingga saat ini proses pendistribusian bantuan STB TV digital secara gratis ini juga masih terus dilakukan hingga tanggal 30 April tahun 2022 mendatang ya sahabat YouTube. Tentu para KPM PKH ini juga termasuk KPM yang nama-namanya ini
terdaftar di dalam DTKS, maka kemungkinan besar para penerima manfaat bantuan PKH ini yang tentunya memiliki TV analog di dalam rumahnya minimal 1 TV, ini kemungkinan besar juga mendapatkan bantuan STB gratis dari pemerintah ini ya sahabat YouTube. Dan di tahap yang pertama ini ada 56 wilayah yang menjadi ya sahabat YouTube target ataupun sasaran ataupun yang terdampak ASO ya sahabat YouTube, analog switch off, artinya perpindahan TV analog ke TV digital ya sahabat YouTube. Dan ini nanti proses migrasi dari TV analog ke TV digital akan ada 3 gelombang ya sahabat YouTube. Untuk gelombang yang pertama ya sampai dengan tanggal 30 April, kemudian untuk yang gelombang kedua 25 Agustus, untuk yang gelombang ketiga ini 2 November tahun 2022 ya sahabat YouTube. Dan tentunya bagi keluarga yang sudah mampu, yang sudah sejahtera, yang rumahnya ini terdampak ASO ya sahabat YouTube, ada di wilayah yang terdampak ASO, maka bisa membeli STB di toko-toko elektronik terdekat tentunya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diary PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.